menyatakan atau menonaktifkan hakim itu artinya hakim tersebut harus dinyatakan melanggar dulu. Melanggar itu juga harus ada mekanisme pemeriksaan dulu. PN terhadap putusan yang menjadi hit, jadi viral hari ini. Jadi perlu saya sampaikan, kami berdua ini humas dan juga hakim, Pak. Jadi kalau kami menyampaikan atau menilai terhadap putusan itu, kami tidak bisa, karena ini kita terikat kode etik, dilarang mengomentari putusan yang dilakukan oleh rekan-rekan atau majelis hakim lain. Pertama. Kedua, bagaimana tanggapan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap ini? Kita sejak putusnya hari Rabu ya, tanggal 24 Juli 2024, kita tetap berjalan seperti biasa, Bapak. Mengenai gejolak-gejolak ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya, diwakili oleh penuntut umum, melakukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi, apanya bebas. Kalau bebas artinya itu harus kasasi selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Nah, lalu pasti banyak tanggapan, Pak, bagaimana Pak terhadap hakimnya masih bertugas atau tidak? Atau Pak, ada juga pertanyaan tadi, Pak ini dinonaktifkan atau tidak? Kami Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung, atau juga bisa juga Pengadilan Tinggi. Itu pun dia mendapat delegasi atau perintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, sampai saat ini belum ada petunjuk atau perintah ataupun permohonan untuk melakukan klarifikasi atau permintaan ataupun pemeriksaan. Sehingga sampai saat ini hakim-hakim semuanya masih berjalan seperti biasa, kecuali nanti ada pemeriksaan ataupun klarifikasi yang menentukan atau menemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran-pelanggaran. Nah, sampai sekarang ini hakim-hakim tersebut tetap berjalan seperti biasa dan tetap bekerja seperti biasa. Jadi banyak pertanyaan, Pak sudah dinonaktifkan atau belum? Jadi ada mekanisme tertentu, Pak. Jadi untuk menyatakan atau menonaktifkan hakim itu artinya hakim tersebut harus dinyatakan melanggar dulu. Melanggar itu juga harus ada mekanisme pemeriksaan dulu, harus ada klarifikasi, dan harus ada juga nanti ada yang akan melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksaan kan ada dua, Pak. Untuk Mahkamah Agung, untuk Satker Pengadilan Negeri ini ada dua pemeriksaan. Satu dari eksternal, itu dilakukan Komisi Yudisial. Apabila Komisi Yudisial sendiri sudah turun, artinya Bawas tidak akan lagi, karena sudah dilakukan oleh salah satu. Tapi apabila salah satu sudah, misalkan Bawas, ya Komisi Yudisial juga nanti tinggal bekerja sama. Karena hasil dari pemeriksaan tersebut juga nanti akan dimusyawarahkan, akan dibicarakan. Itu ya. Kedua, pertanyaan dari Detik, Om. Ya. Kenapa baru sekarang seperti itu ya? Ya kita Pengadilan Negeri Surabaya merasa ini adalah sesuatu yang biasa, Pak. Biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang
tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Dan sampai saat ini saya sudah sampaikan sama Pak Ketua tadi, belum ada surat permohonan atau juga pemberitahuan akan dilakukan pemeriksaan ataupun dilakukan permintaan klarifikasi. Demikian semuanya. Pak, soal informasi hari Jumat kemarin ada pemeriksaan dari KY terhadap Agung Damanik, seperti apa Pak? Hari Jumat ini miskomunikasi juga, mispersepsi juga, Pak. Perlu saya sampaikan, hari Jumat itu belum ada sampai saat ini juga belum ada. Mungkin PT ada yang dipanggil nanti di pengadilan tinggi kemarin. Memang kita hari ini ada purna tugas ketua pengadilan tinggi, sehingga banyak hakim-hakim di seluruh Jawa Timur ini termasuk Surabaya ini kemarin juga diundang untuk hadir atau geladi terhadap acara tersebut. Jadi kehadiran hakim ya, termasuk majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tanur ini bukan dalam kategori kapasitas untuk dilakukan pemeriksaan atau dilakukan klarifikasi. Seperti yang saya sampaikan, bahwa sampai saat ini belum ada permohonan, belum ada permintaan, dan belum ada juga keterangan yang disampaikan baik dari surat maupun dari pimpinan akan ada pemeriksaan atau klarifikasi terhadap hakim-hakim tersebut. Jadi perlu saya sampaikan, belum ada, tidak ada hari Jumat itu pemeriksaan dilakukan KY. Itu hanya beredar isu-isu saja. Pak, berarti sampai hari ini baik KY maupun Bawas masih belum turun Pak? Per hari ini belum ada, Bapak. Hari ini belum ada. Pak, ya, terkait hakim mengurangi atau tidak memberikan kasus-kasus serupa, perkara serupa kepada beliau? Tadi sudah kita ada audiens dengan beberapa serikat maupun juga lembaga-lembaga lain. Pak Ketua juga sama menyatakan bahwa dia tidak ada kewenangan, Pak, untuk misalkan menonaktifkan, memeriksa, karena belum ada arahan atau perintah atau delegasi untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang bisa ini apabila kalau sudah ada klarifikasi atau petunjuk dari badan pengawasan ataupun dari Komisi Yudisial. Jadi sampai sekarang belum bisa, Pak. Makanya saya sampaikan kami masih berjalan normal seperti biasa. Karena ini yang bisa melakukan atau menyatakan ini bersalah adalah hasil pemeriksaan dari badan pengawasan ataupun dari Komisi Yudisial selaku eksternal kami. Ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.